Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Jadi pada sore hari ini saya sedang melakukan penyiraman pada pohon anggur saya ya. Baik pohon anggur yang baru saja ditanam dan juga yang sudah lama ditanam juga. Dan kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang saya lakukan di kebun mini saya ya. Terutama di musim kemarau seperti ini atau di musim panas. Jadi penyiraman pohon anggurnya ini saya lakukan setiap sore ya. Tidak terlalu banyak. Ya kurang lebih setiap pohonnya bisa 1 literan. Karena di pot siram ini yang ukuran 6 liter ini biasanya saya siram untuk 6 pohonan. Jadi kurang lebih satu pohon ini mendapatkan 1 liter air. Dan di video kali ini juga menjawab banyak pertanyaan di kolom komentar tentang berapa hari sekali sebaiknya anggur dilakukan penyiraman. Dan di video ini akan saya terangkan bagaimana seharusnya melakukan penyiraman pada pohon anggur. Ya, baik. Jadi sering sekali ada yang bilang kalau menyiram pohon anggur itu kalau terlalu sering atau terlalu banyak ya, ini bisa mengakibatkan busuk akar. Ya, di sini jawabannya ada di dalam media tanam yang teman-teman pakai. Karena media tanamnya biasanya banyak variasi. Seperti contoh di tempat saya ini biasanya saya gunakan 3 bagian dari sekam bakar, kalau enggak 3 bagian dari sekam lapuk. Kemudian tanahnya setengah bagian, kemudian pupuk kandangnya setengah bagian juga. Nah ini dengan media seperti ini, medianya ini akan bersifat sangat poros ya. Atau sekali disiram, ini air akan langsung turun ke bawah. Istilahnya airnya hanya numpang lewat saja. Dengan media seperti ini, sejatinya kalaupun saya siram setiap hari pun, ini saya rasa tidak menjadi masalah. Karena tidak juga akan menjadikan busuk akar ya. Nah, saya rasa setiap media juga pasti memiliki nutrisi ya, dan juga kelebihannya masing-masing ya. Nah, karena setiap media itu pasti kalau sudah ada yang membagikan dan berhasil di kebunnya, pastilah media tanam yang bagus ya untuk pohon anggur. Jadi tidak mengistimewakan dengan media tanam yang saya gunakan ya, tapi setiap media saya yakini bagus. Karena itu juga sudah yang membagikan ini memang sudah melakukan penelitian terhadap media tanamnya sehingga bagus. Nah, dengan media yang sangat poros, tentu saja kalau musim kemarau seperti ini akan cepat sekali kering ya. Ini contoh 2 hari yang lalu, ini saya lakukan pemupukan sekalian dilakukan penyiraman ya, kurang lebih 4 literan satu pohonan. Dan 2 hari kemudian, tepatnya hari ini sudah kelihatan kering lagi ya, karena lagi kemarau juga. Jadi menjaga kelembaban media ini juga perlu kita lakukan. Nah, terutama pada saat pohon-pohon baru ditanam kurang lebih usia 3 mingguan ya, ini saya rasa mereka kalaupun tidak butuh pupuk, mereka justru sangat membutuhkan air. Kalau yang baru saja ditanam seperti ini sampai kurang air, ini biasanya mereka sedak ya pohonnya, dan pucuknya juga akan ikut kering juga. Apalagi anggur yang sedang berbuah atau ada buahnya, biasanya kalau kurang air pun sama. Ini biasanya seperti keriput seperti itu ya, seperti kering seperti itu. Kalau disiram nanti isi air lagi. Itu juga berlaku seperti itu. Kemudian pohon-pohon yang sudah ditanam lama juga, ini saya rasa sama aja. Mereka tetap butuh air ya dalam tumbuh kembangnya. Jadi selain pupuk yang rutin, kemudian penyemprotan insektisida, fungisida yang rutin, kebutuhan air juga saya rasa harus kita kontrol. Kita bisa kok mengondisikan bagaimana media tanam kita, karena kita sendiri yang bisa melakukan penelitian terhadap media tanam kita. Apakah
terlalu kering ya, apakah lembab atau justru sudah terlalu basah. Ya, jadi penyiraman ini dilakukan kondisional. Jadi ini bukan tentang aturan, misalnya harus berapa hari sekali disiram ya. Ini bukan tentang aturan, ini lebih kepada pengontrolan media tanam, menghindari dari kekeringan. Jadi itu aja. Jadi biarpun teman-teman baru mulai menanam anggur, saya rasa patokannya hanya itu aja. Jadi ini bukan sebuah aturan, melainkan ini sebuah ketelitian kita ya. Kita sendiri yang tahu bagaimana media tanam kita itu kondisinya seperti apa, di musim hujan seperti apa, di musim kemarau seperti apa ya. Dan juga daerah-daerah di tempat kita pasti berbeda-beda. Ada yang curah panasnya ini lebih, maksudnya hawa panasnya ini lebih tinggi dari tempat yang lain. Seperti contoh di tempat saya ini daerah cukup tinggi ya, saja panasnya tidak terlalu panas seperti daerah pesisir atau daerah kota yang lain dengan DPL yang lebih rendah. Ya, makanya tentu saja ini adalah tentang kita sendiri yang bisa melakukan penelitian terhadap media tanam kita, tempat tanamnya juga ya, seperti tanah atau di pot atau blender bag. Tentu saja perlakuannya juga akan berbeda-beda karena jenis tanahnya juga akan berbeda-beda. Terutama mungkin tempat ya sangat berpengaruh sekali. Dengan tempat yang sinar mataharinya sangat full sinar matahari ya, dan juga suhu panasnya pasti berbeda-beda. Ya, makanya setelah membuat video ini, harapan saya teman-teman juga bisa menilai pohonnya masing-masing, apakah pohonnya ini kekurangan air atau tidak ya. Ini bisa teman-teman teliti sendiri, hanya teman-teman yang tahu tentu saja. Jadi ini bukan tentang aturan ya. Jadi kalau media tanam yang poros ini tidak akan menjadikan busuk akar. Kalau kita sering siram pun nggak masalah, karena berapapun air yang kita berikan, airnya akan langsung turun. Kecuali kalau tanamnya di pot atau blender bag, media tanamnya terlalu becek atau basah, tentu saja itu bisa menyebabkan busuk akar. Ya, mari belajar bersama di channel YouTube Bapak Kevatir Nursery. Di sini akan saya bagikan semua pengalaman saya selama ini menanam anggur. Jadi insya Allah mulai dari penanaman sampai pemanenan ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.